Selamat pagi adik-adik, siswa-siswa SMK Kristen Immanuel dan Bapak Ibu guru sekalian. Mari pagi ini kita mau siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak kita sama-sama mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ibadah kita dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita membacakan khotum diambil dari Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita bersyukur kepada Tuhan di saat hari ini, pagi ini kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah. Kita bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Maka kita boleh ada, kita boleh sama-sama datang ke hadapannya. Mari kita sama-sama naikkan pujian kemurahan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami boleh datang untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami boleh datang sekali lagi untuk mengingat betapa Tuhan itu baik di dalam hidup kami. Di dalam segala kesulitan hidup kami, Tuhan tetap punya anugerah yang cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ibadah ini. Tolong kami untuk bisa fokus untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berkat kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Di dalam setiap kehidupan kita, kesulitan kita. Mungkin kalian yang sedang sulit, sedang mengalami kesusahan di dalam studi kalian, di dalam hubungan kalian bersama teman-teman kalian. Tetapi Tuhan tetap baik, bukan? Tuhan tetap melindungi kita. Tuhan tetap punya anugerah yang cukup bagi kita. Nah, mari kita sama-sama kita kecap, kita lihat betapa Tuhan itu baik bagi kita. Kecaplah dan lihatlah. Kasih
menyiapkan telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh sungguh-sungguh kita dengar, terlebih lagi kita bisa melakukannya, mengimaninya di dalam kehidupan kita. Mendengar suara-Mu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa-siswi SMK Immanuel. Kita bersyukur kalau pagi ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Terlebih lagi kita sudah memasuki masa-masa di akhir semester ini. Hari ini saya mengajak kita merenungkan, mengingat kembali kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kita di dalam perenungan firman Tuhan pagi ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu boleh memimpin menyertai kami sampai waktu ini. Kami juga bersyukur ketika kami boleh memuji Tuhan di dalam ibadah kami, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini, kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, memimpin kami di dalam waktu perenungan firman Tuhan ini, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Kami menyerahkan waktu ini, kami mohon pimpinan Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 124. Mazmur 124 ayat pertama sampai yang ke-8. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua. Terpujilah Tuhan, terpujilah penolong Israel. Ayat 1 sampai yang ke-8. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu siswa-siswi semua, ada kisah tentang seorang gadis muda yang
ada di Thailand yang bernama Min Kanista. Sejak kecil Min dan keluarganya hidup di dalam kemiskinan. Kedua orang tua Min hanyalah seorang pemulung. Di dalam kondisi yang serba kekurangan itu, Min terus berjuang untuk bisa menyelesaikan pendidikannya. Namun apa daya, kondisi ekonomi yang mereka alami membuat Min terpaksa harus menyelesaikan studinya di bangku SMA. Sejak saat itu, Min yang tidak bersekolah lagi membantu ibunya bekerja. Ada yang bisa menebak apa pekerjaan Min? Tentu saja membantu ibunya, membantu orang tuanya untuk memulung. Ia bergelut dengan sampah setiap harinya, mencium bau busuk dari timbunan sampah yang ia pungut setiap harinya itu. Meski mereka sekeluarga hidup di dalam berbagai kesulitan ekonomi, sang ibu tetap mengharapkan, tetap punya keinginan bahwa Min bisa kembali sekolah dan meraih masa depan yang baik, sehingga ia bisa menjadi orang yang sukses di masa depan. Untuk memperjuangkan masa depan anaknya supaya bisa memiliki hidup yang lebih baik, Ibu Min bermaksud mengikut sertakan anaknya, yaitu si Min tadi, untuk ikut dalam salah satu kontes kecantikan yang diadakan di Thailand pada waktu itu. Kontes kecantikan ini juga khusus karena tidak membeda-bedakan latar belakang peserta yang mengikutnya. Ibu Min berusaha untuk mengumpulkan uang untuk bisa mendaftarkan Min di dalam kontes kecantikan ini. Singkat cerita, Min bisa mengikuti kompetisi ini. Sang ibu terus menyemangati Min di dalam kompetisi yang harus ia ikuti ini. Siapa sangka, pada tahun 2015, Min terpilih menjadi pemenang di dalam kontes kecantikan yang ia ikuti saat itu. Setelah Min menjadi pemenang di kontes kecantikan itu dan Min pulang ke rumahnya, hal yang pertama ia lakukan adalah ia menemui ibunya. Dengan pakaian, atribut lengkap dan mahkota di kepalanya, Min bersujud di depan ibunya, mengucapkan rasa terima kasihnya kepada ibu yang sudah berjuang untuk masa depannya. Di dalam satu wawancara yang dilakukan, Min bahkan tidak pernah malu mengakui bahwa keluarganya, dirinya, dan orang tuanya adalah seorang pemulung. Dan ia pun berkata bahwa kemenangan yang ia bisa dapatkan semua karena kerja keras orang tuanya. Min begitu mengingat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Bapak Ibu siswa-siswi yang dikasihi Tuhan, sikap seperti yang ditunjukkan oleh Min inilah yang harusnya juga kita miliki, kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi ketika kita mengalami kebaikan demi kebaikan dari seseorang yang sudah menyatakan kebaikan, meluangkan waktunya bekerja keras demi kebaikan kita. Tapi sayangnya, ada begitu banyak orang yang di dunia ini yang memiliki sifat yang bertolak belakang, sikap yang bertolak belakang dengan apa yang ditunjukkan oleh Min itu. Mereka lupa akan perjuangan orang di luar sana yang berjuang bagi mereka. Mereka lupa akan kebaikan yang mereka sudah dapatkan. Lebih parahnya lagi, hal ini pun terjadi di dalam relasi kita, manusia dengan Tuhan. Ada banyak situasi, kesulitan, tantangan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Ada begitu banyak pertolongan, kebaikan yang Tuhan nyatakan. Tapi seringkali seseorang menjadi lupa diri ketika ia sudah berhasil melewati masa-masa sulit itu. Ia lupa akan kebaikan yang Tuhan nyatakan kepadanya. Seperti kacang lupa akan kulitnya. Bapak Ibu siswa-siswi semua, di dalam kehidupan bangsa Israel, keadaan seperti ini pun mungkin saja, bisa saja terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Lupa akan kebaikan Tuhan. Maka dari itu, supaya bangsa Israel tidak lupa akan kebaikan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan bangsa mereka, mereka diajak untuk menyanyikan satu pujian,
untuk mengingat kebaikan demi kebaikan yang sudah mereka dapatkan. Dan Mazmur 124 ini adalah salah satu pujian yang dinyanyikan untuk mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu siswa-siswi semua, kalau kita melihat Mazmur 124 ini diawali dengan frasa nyanyian ziarah Daud. Apa maksudnya nyanyian ziarah Daud ini? Kalau kita melihat ada dua maksud. Yang pertama, ketika nama Daud tercatat di situ, maka kita tahu bahwa penulis Mazmur ini tidak lain dan tidak bukan adalah Daud. Kemudian yang kedua, kata nyanyian ziarah di situ, kalau di dalam bahasa aslinya lebih tepat diterjemahkan dengan kata atau frasa nyanyian pendakian. Kenapa nyanyian pendakian? Bapak Ibu siswa-siswi semua, Mazmur ini biasa dinyanyikan ketika bangsa Israel dari berbagai tempat. Ada yang misalnya dari kota A, ada yang dari kota B. Mereka dari berbagai tempat mereka datang menuju bait Allah untuk beribadah. Posisi bait Allah itu ada di kota Yerusalem. Kota Yerusalem ini terletak di pegunungan Yudea. Jadi bangsa Israel kalau mau ke bait Allah harus seperti melakukan pendakian, penanjakan, karena wilayahnya adalah wilayah pegunungan. Oleh karena itu, Mazmur ini disebut dengan nyanyian ziarah atau Mazmur yang dinyanyikan pada waktu pendakian. Di dalam perjalanan menuju bait Allah itu, bangsa Israel diajak untuk menyanyikan Mazmur 124 ini, untuk mengingat kebaikan demi kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau kita melihat di awal Mazmur ini dimulai dengan perkataan pemimpin pujian yang mengatakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Kemudian dilanjutkan kembali oleh bangsa Israel yang juga mengucapkan perkataan yang sama. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Nah, kalimat ini sebetulnya ingin menunjukkan peran penting Tuhan di dalam kebaikan-kebaikan yang bangsa Israel alami. Pelaku atau sosok utama di balik semua kebaikan itu tidak lain, tidak bukan adalah Tuhan. Bapak Ibu siswa-siswi semua, di dalam pujian ini bangsa Israel diajak yang pertama untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Memang apa kebaikan yang dialami atau sudah Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel? Kalau kita melihat secara keseluruhan 8 ayat di Mazmur ini, maka kita tidak akan menemukan satu peristiwa secara spesifik apa yang dialami atau kesulitan seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel pada masa itu. Tapi kalau kita melihat setidaknya di ayat 2 sampai ayat 5, penggambaran mengenai apa yang terjadi seperti bisa menelan hidup-hidup mereka. Amarah yang menyala-nyala ataupun penggambaran seperti air yang menghanyutkan. Maka kita bisa melihat bahwa kemungkinan besar pemazmur ini mengajak bangsa Israel menyanyikan mazmur untuk memuji Tuhan, kebaikan Tuhan atas kemenangan yang mereka dapatkan, kelepasan dari suatu bahaya yang begitu mengancam kehidupan mereka, yang bisa menghancurkan mereka, bahkan kemungkinan besar bisa membinasakan bangsa Israel. Bahaya yang begitu luar biasa. Apakah disebabkan oleh serangan pihak luar atau pemberontakan dari pihak dalam? Kita tidak tahu dengan jelas. Tapi setidaknya peristiwa ini begitu menimbulkan kesan yang begitu mendalam bagi bangsa Israel, khususnya bagi Daud yang menulis Mazmur ini. Kalau kita melihat pengalaman kehidupan Daud, kita akan melihat bahwa Daud sendiri pun mengalami berbagai kesulitan di dalam hidupnya. Tapi Daud tahu bahwa Tuhan senantiasa menolongnya. Hal ini membuat Daud begitu tersentuh hatinya dan membuat sebuah pujian yang indah ini untuk menyentuh, menggugah hati orang lain, untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan, khususnya kebaikan yang luar biasa meloloskan mereka dari bahaya yang luar biasa
yang pernah mereka hadapi. Di dalam Mazmur 124, bangsa Israel yang pertama-tama diajak untuk mengingat kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan bagi mereka. Yang kedua, di dalam Mazmur ini, setelah bangsa Israel diajak untuk mengingat kebaikan Tuhan, bangsa Israel diajak untuk memuji Tuhan, menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan yang sudah menolong mereka. Kalau kita melihat, pemazmur ini mengajak semua umat Israel, baik yang di dalam pendakian maupun ketika mereka ada di Bait Allah, untuk menyanyikan pujian ini. Mereka diminta untuk menyaksikan kebaikan Tuhan melalui pujian, karena mereka semua sudah mendapatkan kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Dengan penggambaran seperti membebaskan Israel dari mangsa yang siap menggigit atau memangsa mereka, atau seperti burung yang lepas dari perangkap yang siap mengancam nyawanya. Pujian ini diingatkan, dilantunkan untuk mengingat kembali bahwa Tuhan itulah satu-satunya penolong umat Israel. Bahkan di dalam keadaan sulit, hanya Tuhan satu-satunya yang mampu menolong, membebaskan mereka dari keadaan sulit itu. Maka dari itu, atas kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu besar, bangsa Israel diajak untuk memuji Tuhan, memberikan segala kemuliaan kepada Tuhan yang sudah menolong mereka. Dan di bagian yang ketiga, Mazmur ini ditutup dengan sebuah kesimpulan yang ditulis oleh Daud, yang juga menjadi pernyataan iman bagi Daud dan bagi bangsa Israel. Firman Tuhan di ayat 8 berbunyi demikian: pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pernyataan ini menunjukkan satu keyakinan yang Daud miliki, yang juga harusnya dimiliki oleh bangsa Israel, bahwa Tuhan itu satu-satunya penolong mereka, satu-satunya yang mampu menolong dan penolong yang dapat diandalkan. Bahkan di balik pernyataan Daud ini, pernyataan iman ini, Daud juga secara tidak langsung mengajak bangsa Israel, semua umat Israel, untuk semakin percaya kepada Tuhan di dalam berbagai situasi kehidupan yang mereka alami. Karena mereka sudah melihat begitu banyak pertolongan Tuhan, dan mereka diminta percaya karena Tuhan yang sama akan senantiasa menyatakan pertolongannya kepada mereka. Bapak Ibu, siswa-siswi yang dikasihi Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, tidak lupa dengan apa yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan nyatakan, memuji Tuhan atas segala kebaikannya, dan meyakini bahwa Tuhan satu-satunya yang dapat diandalkan, dan satu ajakan untuk semakin bersandar, bergantung, percaya penuh di dalam menjalani kehidupan. Inilah yang menjadi isi dari Mazmur 124 ini. Mazmur 124 ini bukan hanya pujian yang ditujukan kepada bangsa Israel, tetapi kepada kita yang juga hidup di masa kini. Bukankah ada begitu banyak hal yang sudah kita alami di dalam hidup ini, yang di dalamnya juga terdapat ada banyak kesulitan yang mungkin kita alami sepanjang kehidupan kita. Entah itu masalah keluarga kita, entah itu masalah perekonomian keluarga kita, masalah di dalam sekolah kita, di dalam proses belajar mengajar yang kita lalui, di dalam persiapan-persiapan lomba atau penilaian-penilaian yang lain. Tapi kalau kita bisa melewati semua itu, memang mungkin tidak semencekam apa yang dialami oleh Israel. Tapi kalau kita bisa melewati semua itu dan kita ada sampai di titik ini, semua karena pertolongan Tuhan bagi kita. Sepanjang semester ini kita sudah sampai saat ini, kita sudah mau memasuki akhir semester. Kalau kita bisa sampai titik ini pun, semua karena pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Maka dari itu, seperti bangsa Israel, kita pun diajak untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang sudah kita alami, kita rasakan, kebaikan Tuhan bagi setiap kita, khususnya di sepanjang satu semester ini. Mari ingat kembali kebaikan Tuhan. Ketika kita melihat ada begitu banyak kebaikan Tuhan bagi setiap kita,
Mari biarlah hidup kita senantiasa memuji Tuhan, menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Dan biarlah ingatan akan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi setiap kita semakin meneguhkan iman kita, semakin meyakinkan kita untuk terus bersandar, bergantung, percaya penuh kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan menjadikannya sebagai satu-satunya pribadi penolong yang dapat kita andalkan. Ingatan akan kebaikan-kebaikan Tuhan dan kepercayaan penuh kepada Tuhan akan memampukan kita menjalani hari depan yang kita tidak tahu seperti apa, tapi kita akan mampu menghadapinya dengan penuh pengharapan. Ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan, yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan yang sama yang sudah menolong kita sampai di titik ini akan senantiasa menyertai kita dan menolong kita di masa, di waktu yang akan mendatang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur kalau kami punya Allah yang begitu luar biasa, penolong di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa mengingat kebaikan-Mu, senantiasa memuji Engkau, dan ingatan akan kebaikan Tuhan senantiasa membuat kami selalu berpegang teguh, karena kami tahu Tuhan yang sama akan senantiasa menolong, menuntun kami di waktu-waktu yang mendatang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Benar bukan bahwa pertolongan kita itu dari Tuhan. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang juga akan menolong kita di dalam susah, di dalam sulitnya kehidupan kita. Maka ketika kita mengingat semua kebaikan Tuhan, seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita, di dalam setiap detik hidup kita. Kemurahan Tuhan.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk ibadah hari ini, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang bersama-sama beribadah. Tuhan tolong kami untuk tetap beriman, untuk tetap percaya bahwa pertolongan kami semuanya adalah datang dari Tuhan, karena Engkaulah pencipta langit dan bumi. Tuhan pimpin, Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.